Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Nita, saya host Zoom meeting hari ini. Siapa yang nggak kenal sama saya? Siapa yang nggak kenal sama saya boleh angkat tangan. Perkenalkan, nama saya Warnita Sari. Panggilan saya Nita Lem. Nama kerennya Nita Lem. Hari ini sebetulnya kita sudah janjian sama teman-teman semuanya. Janjiannya sama 80-90 orang, tapi ternyata yang hadir hanya sekian karena sinyalnya susah. Tadi sempat ngumpul banyak, cuman nggak ada sinyal panjang. Hari ini yang kita bahas mengenai apa, teman-teman? ID TKI. Ya, ID TKI. Oke. Begini, mengenai ID TKI itu apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya informasikan ini kita kerjakan sebelum tahun 2022. Jadi saya berharapnya tidak ada perubahan. Apa yang saya share ini saya harus disclaimer dulu, ini sudah kita kerjakan sebelum tahun ini ya, sebelum tahun ini maksudnya pengalaman kita ya, sesuai pengalaman ya. Karena setiap saat berubah, setiap daerah itu berbeda. Terus setiap tempat itu aturannya sendiri-sendiri. Di Indonesia itu tidak satu aturan di setiap daerah. Misalkan Mbak Parti ini rumahnya mana? Kediri. Ya di Kediri lah. Sekarang di seluruh Indonesia setahu saya harus menyiapkan semua dokumennya dulu. Dokumennya tak bacanya dulu. Semua dokumen yang kalian siapkan di kantor itu kita kerjakan dulu biar kalian tahu step ID-nya itu seperti apa sih untuk ngurus ID sebentar. Kemarin kita kan minta kalian untuk mempersiapkan semua dokumennya. KK, KTP, akte, ijazah, surat izin, ahli waris, yang sudah menikah surat izin suami, yang belum menikah surat izin orang tua, yang kondisinya mungkin berpisah atau lain-lain surat izin wali. Sudah paham masalah surat izin ya? Sudah. Kalian semua ada surat izinnya? Ada semuanya. Oke. Terus itu semua dokumen dilengkapi dulu. Setelah dilengkapi, kita siapkan untuk persiapan ID. ID itu apa? ID itu identitas TKI. Bentuknya seperti apa? Nanti kalau kalian di Disnaker pasti dikasih tahu. Terus itu pertama-tama yang harus disiapkan adalah vaksin. Harus 2 dosis ya vaksinnya, karena setiap masuk ke Disnaker atau masuk ke instansi mana diwajibkan harus vaksin. Terus ngurus kartu kuning di Disnaker. Saya nggak ada contohnya, saya kasih lihat nanti kalian kalau ini ada kesempatan saya kasih tahu kalau di grup PT kita ya. Kartu kuning ngurus di Disnaker. Terus ID itu ngurus KIT-KIT. Terus untuk persyaratannya itu, untuk proses terbaru ini sebetulnya saya minta kemarin diceritakan sama si Okta ya. Okta itu sudah nyampe sini, dia menceritakan kemarin yang dalam proses kemarin itu yang sudah kita kerjakan. Jadi dia harus ujian dulu. Ya, ujian dulu ke BLK dulu, ambil sertifikat BLK. Ujian bahasa, ujian tata boga, seperti Mbak Desi dulu ujiannya gimana Mbak Desi, bisa jelasin Mbak? Ya, ujian bahasa, ujian tata boganya. Kalau zaman dulu kan proses dulu baru ujian, sekarang beda Mbak, ujian dulu. Sampean kan wis ujian, tolong jelasno Mbak. Caranya ya apa? Mengikuti tahapannya selama 1 bulan, Mem. Di BLK. Di BLK dulu 1 bulan berarti ya? Iya, 1 bulan. Yang dikerjakan apa saja selama 1 bulan? Belajar memasak di sana, Mem.
Belajar bahasa, belajar memasak, etika Belajar sopan memasak, santun. iya. Pokoknya semua diajari ya. Itu bagi yang Iya. non. Mbak ini kan non. Iya, Mem. Nah, untuk yang non Iya. itu harus di BLK 1 bulan. Sing ngalami ya tak tanya soalnya saya kan ini kan. Terus apalagi habis itu ujian. Caranya ujian ya apa Mbak? Ujian. Materinya apa saja Iya. bisa di-share nggak? Ingat nggak? Ujiannya ya tanya jawab dulu, Mem. Terus apa? Tulis. Tulis, cara tulis ya. Terus? Terus Yang nguji ditanyain siapa? apa? Yang nguji Lupa, siapa? Mem. Orang Disnaker. Orang Disnaker. Iya. Terus? Ya, terus prakteknya juga itu kayak merawat bibi itu seperti apa, merawat loyankanya seperti apa juga, suruh menjelaskan detail. Ya itu yang sebelum ini Mbak Desi menceritakan sekitar 2 tahun lalu, itu dianya BLK dan yang lain-lain itu 2 tahun lalu. Tapi untuk yang sekarang, kemarin itu Mbak Galawati kan tatapnya pakai Zoom begini kan? Online. Online. Tapi kalau ditanya juga harus tahu, gini misalkan jaga bayi itu seperti apa sih, gimana sih caranya, jaga orang tua itu gimana caranya, itu kalau sudah pengalaman kan bisa jelasin. Iya. Nah, kalau sudah di BLK itu memang BLK itu disiapkan semua peralatan. Terus sekarang kayaknya dari pihak pemerintah menyiapkan untuk BLK itu. Mbak Desi kan di BLK kan ada tata cara merawat orang tua, tata cara merawat bayi itu kan Mbak? Inge. Biar saya nggak salah ya, saya memastikan dia yang alami. Iya. Terus masak, bahasa, tata boga, tata graha gitu kan? Tata graha. Iya, betul, Mem. Tata boga, tata graha, terus ujian masak, terus itu diuji, diinikan zaman dulu, ini ngomongin zaman dulu yang sudah terjadi ya. Ini tahun 2022 kemungkinan semuanya serba online Zoom seperti ini. Jadinya kemungkinan nanti online-nya online Zoom seperti ini, seperti Mbak Galawati kemarin. Jadi kalau misalkan nggak ngerti, itu bisa didiskusi. Biasanya kalau ditanya, bisa nggak jaga apa gitu, ada. Ini kedua juga ada, jawaban kedua ada. Selamat bergabung, selamat malam Mbak Eni. Mbak Darus Triastuti, selamat malam. Diklik sebelah kiri. Diklik sebelah kiri. Terus sampai mana ini tadi? 45. Sampai mana? Ujian online. Sampai ujian online. Online, Mam. Mbak Eni. Sampai ujian online. Halo, Mem. Halo, selamat malam. Nyimak ya. Nyimak dulu ya yang nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa, nyimak, saya ngelanjutin penjelasannya, nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya. Kita malam ini bahas masalah ID TKI. Yo, sambil kerja ya? Sambil kerja. Terus setelah ujian online, itu kalau lulus dapat sertifikat. Kalau nggak lulus, biasanya diulangi lagi. Kalau nggak lulus lagi, nanti didiskusikan seperti apa. Kita masih belum tahu ya. Tapi belajar, berusaha. Kalau lagi ujian online, yang pasti, yang rapi, yang sopan, yang santun sama pengujinya. Insya Allah kita dikasih kesempatan untuk tanya jawabnya karena sinyalnya kita kan susah, jadi mereka juga paham mungkin putus-putus atau nggak dengar atau apa, jadi pelan-pelan saja. Terus yang pasti nggak usah tegang. Nggak usah tegang ya. Oke, setelah mendapatkan sertifikat, baru datang ke Disnaker untuk proses ID TKI. ID TKI-nya itu
datang langsung ke Disnaker dengan membawa dokumen yang sudah disiapkan oleh PT. Paham ya? Setahu saya untuk ngurus ID TKI itu gratis. Tapi kalian harus tetap mempersiapkan uang untuk wirawirinya. Karena kemungkinan nggak langsung jadi. Paham ya? Terus, kalau ngurus ke Disnaker atau dinas pemerintah itu sebaiknya Senin sampai Kamis. Terus di pagi hari, jangan siang atau jam makan siang atau sore. Sebaiknya pagi-pagi, Senin sampai Kamis. Karena di Indonesia kalau Jumat itu biasanya kan waktunya Jumatan atau apa, kalau kita telat sudah nggak ada kesempatan lagi untuk ID ya, karena mungkin yang antri kan juga banyak. Paham sampai di sini? Paham. Kalau ada yang kurang paham boleh tanya, monggo. Bu Darus silakan mau tanya apa? Nggak ada yang ditanyakan, bisa saya lanjutkan? Iya. Oke, setelah ID TKI jadi, tadi ngurus kartu kuning dan setelah ID TKI jadi, itu di sistemnya kita, di sistemnya PT itu muncul nama kalian, ID TKI atas nama ini di sistem BNP 2 TKI, itu muncul atas nama kalian, ID-nya kapan itu muncul. Ya, setelah itu kalian sudah bisa diproses online selanjutnya. Setelah ID apa? Dapat rekom paspor. Rekom paspor itu apa sih? Untuk pembuatan paspor untuk TKI. Terus pembuatan paspor itu kalau kalian berangkat sendiri untuk non di Indonesia itu gratis. Untuk X bayarnya 388 kalau nggak salah ya, kalau nggak berubah ya. Oke, paham semuanya? Paham. Oke, untuk prosesnya sampai dapat paspor itu mungkin yang saya omongkan simple, tapi kalian ketika mengerjakannya juga harus butuh tenaga, butuh wirawiri. Terus untuk biaya-biayanya sudah saya jelaskan, untuk ID gratis, tapi tenaganya mungkin bisa bolak-balik 2-3 kali karena mungkin harus ngambil ID-nya, harus ngambil dokumennya, harus ngambil rekomnya, bisa balik 2 atau 3 kali, kemungkinan itu akan terjadi. Paham ya? Ya, Mem. Terus harus ambil rekom, terus bikin paspor. Untuk bikin paspor pun nggak bisa langsung utuk-utuk datang ke imigrasi, tidak bisa. Rekon paspor itu sesuai wilayah masing-masing. Setahu saya loh ya. Wilayah masing-masing, misalkan Mbak Desi rumahnya Surabaya, bikinnya harus di Surabaya. Mbak Galawati rumahnya di NTT, bikinnya NTT apa NTB, bikinnya juga di sana. Mbak Partini rumahnya Kediri juga bikin di Kediri. Mbak Eni rumahnya Jawa Tengah juga bikin di Jawa Tengah gitu. Mbak Sri Lestari bikinnya Lampung. Terus biasanya dari rumah kalian ke pasporan itu kan juga jauh. Indonesia kan nggak hanya bisa dijangkau seperti Hongkong sini-situ kan nggak bisa. Ya. Dan kemungkinan kalian naik motor pun mungkin kalian butuh bensinnya. Kalau kalian mobil juga butuh BBM-nya. Disiapkan uangnya itu ya. Iya, Mam. Untuk non itu gratis. Untuk X bayar. Kalau nggak salah 350 apa 388, nggak sampai 400 lah. Paham ya? Terus untuk BLK-nya itu kalau di BLK pemerintah itu setahu saya gratis, tapi kita harus cari informasi di wilayah kalian masing-masing BLK-nya pemerintah di mana gitu. Paham ya? Ya. Oke, terus Ya. kita bahas sampai ID sampai paspor. Setelah ada ID, ada paspor, itu majikan baru kita carikan. Biasanya ada paspor siap, majikan kita siapkan.
Untuk saat ini kita sama-sama tahu ya kondisinya Hong Kong seperti apa. Tahu ya? Ya, Mem. Oke, terus dikarenakan masih pandemi, karantina juga mahal. Terus prosesnya kalian kan nggak ada potongan dari program pemerintah itu. Jadi ID sama paspor harus disiapkan sendiri. Untuk biayanya sudah saya jelaskan, biayanya seperti itu tadi. Cuman kalau di Indonesia kan mungkin jauh, jadi butuh transport, butuh lain-lain. Paham ya? Paham. Dan saya berharapnya kalian datang sendiri ke Disnaker itu dilayani. Kalau misalkan minta tolong kita, ya kalian harus sabar. Kalau misalkan minta tolong kita kan muter nih, di mana kan muter nggak bisa. Saya di Kediri sekarang langsung berangkat nggak bisa. Jadi dijadwal, misalkan di Kediri, kantor kita di Sidoarjo, nanti jadwal Kediri kapan gitu. Terus biasanya kalau misalnya Kediri ada 2, gitu kita jadikan 1, kita barengkan, jadi transportnya kan 1 kali jalan, 2 kali selesai. Iya. Paham kan? Paham, Mem. Paham. Ya wes, yang kita bahas malam ini perkara ID sama perkara paspor dulu. Nanti kita sambung lagi, engko nek terlalu panjang kalian bingung. Sekarang sesi tanya jawab, silakan seputar ID, paspor, ujian. Silakan. Wes paham apa bingung, nggak ada yang ditanyakan? Oh, Mem. Apa wis jelas semua? Mam, kalau paspor kan harus di daerah masing-masing. Ya. Terus kalau semuanya ujian sama ID itu apa juga harus di daerah masing-masing? Semuanya di daerah masing-masing. Jadi kalau wilayah Lampung, nanti di Lampung kita mencarikan BLK-nya di Lampung di mana, ID-nya di Disnaker Lampung terdekatmu di mana, semuanya di wilayah masing-masing. Ada lagi? Nggak dengar, Mbak yang baju kuning nggak dengar. Mbak yang baju batik nggak dengar suaramu dari tadi, nggak dengar suaramu. Tanya apa? Datanya BLK nggak harus di Sidoarjo ya, nggak harus di PT. Siapa yang nanya BLK nggak harus di PT siapa? Enggak, BLK-nya nggak harus di PT apa? Mbak Darus ngene iki. Iya. BLK-nya itu kalau mau di PT bisa, tapi kalau di PT bayar ya. Kemarin sudah tak jelasin biayanya. Kalau di 1 juta. pemerintah setahu saya gratis. Oh, berarti kalau di pemerintah kan di tempat kita sendiri. Kita masih ngecek untuk wilayah mana gitu. Jadi kita semuanya ngecek. Nanti kalau ngurus ID, kita harus sama-sama ngecek. Ngeceknya online aja, BLK pemerintah wilayah dekat kalian di mana gitu. Terus itu setahu saya sudah mulai, cuman saya sudah hampir beberapa bulan terakhir ini saya belum update karena saya nggak pulang Indonesia. Iya. Nggih, kalau ke PT itu memang ada, tapi bayar. Berapanya kemarin sudah saya jelaskan, nggih. Tapi 1 kalau juta di ya? BLK pemerintah, saya di PT ujian maaf Bu, mboten dengar. Nggak dengar. Terus itu Suaranya nanti nggak ujiannya dengar. itu ujiannya di daerah masing-masing ya? Nanya apa dia nggak dengar aku? Itu ujiannya di daerah daerah masing-masing. Berarti kalau Kalau mau ke PT, itu di PT ada BLK-nya. Balai Latihan Kerja PT-nya kita ada. Tapi bayar. Tapi kalau di BLK pemerintah, katanya gratis. Terus setahu saya di daerah masing-masing itu disediakan, tapi mungkin belum siap 100%. Jadi
kita semuanya ayo sama-sama ngecek BLK-nya di mana. Misalkan wilayah ini BLK-nya di mana yang punya pemerintah, gitu. Ya, soalnya itu hari kan saya tanya di Bantul ya, di Depnaker Bantul, katanya belum buka BLK-nya. Kalau Belum BLK pemerintah belum buka, berarti harus ke BLK swasta. PT. Kalau BLK swasta otomatis di PT. Maaf ini 10 menit lagi ya waktunya. Remaining-nya 10 menit lagi habis. Monggo yang mau tanya secepatnya. Kalau berarti belum ada, berarti harus ke swasta. Nggih, apalagi? Mem. Ya, Mbak Desi. Desi, Mem. Untuk dokumen saya kan KK sama KTP belum saya kasih di Cerate, Mem. Iya, nanti ndang Bagaimana? dikirim ke Cerate. Ndang dikirim, mumpung ini masih tahun baru, ndang segera diselesaikan ID-nya. Nanti sewaktu-waktu dapat majikan kan gampang. Soalnya buat ke sekolahan sering dimintain, Mem. Gini, nanti yang fotokopi di tempatnya kita kan ada. Kalau pas ke Disnaker Iya. harus asli dibawa ya. Oh, iya, Mem. Harus asli, kita sudah nyiapkan untuk fotokopinya. Tinggal kalian siap ID-nya kapan. Terus kita jadwal. Memang ini kan hari pertama kita kerja ya. Kantor hari pertama kerja, terus ngurusin hotel dan yang lain-lainnya masih sibuk. Jadi minta tolong yang ID tak minta sabar dulu, kasih kita waktu untuk menyiapkan karena dokumennya banyak sekali yang harus disiapkan. Iya, siap, Mem. Oke, apalagi? Itu kalau misalnya paspor saya kan bulan 7 nanti ya. Ini yang Bulan tanya 7. siapa nggih? Bu Darus? Iya. Pak Darus nggih? Itu paspor saya kan bulan 7 nantinya. Terus Nggih. gimana? Panjangnya kira-kira bulan berapa? Tadi sudah saya jelaskan, untuk itu semuanya harus mengurus ID dulu baru untuk pengurusan paspor. Nanti semua paspor kalau masa berlakunya di bawah 8 bulan harus memperbarui, tapi harus menyiapkan dulu dokumennya. Kalau jadi TKI harus ada ID TKI supaya lebih murah, lebih dimudahkan. Nanti disetel lagi nggih ininya videonya ya. Mbak Darus, Mbak nopo Ibu, maaf gak ketok. Nggih. Iya, Mam. Nggih, selanjutnya 7 menit lagi. Selanjutnya silakan yang mau tanya. Mbak Partini tanya nggak? Enggak. Paham ya? Paham. Ya wis paham. Ya. Yang tidak paham boleh bertanya. Habis kita Zoom ini kita wis tengah malam di sini. Habis kita Zoom, nanti videonya boleh saya share apa enggak ini buat teman-teman kita yang di grup sama di YouTube, boleh enggak? Izin dulu kalian semua. Boleh. Boleh. Yang mau tanya boleh tanya. Jadi biar paham. Wes, nah enggak ada pertanyaan. Bisa saya jelaskan sedikit? Nggih. Oke. Iya, Mam. Ya yang ID itu tadi, ID sampai paspor, terus selanjutnya kalau sudah dokumen semuanya siap, kalau ada majikan sewaktu-waktu bisa tanda tangan. Kalaupun sudah dapat majikan, Mbak Eni sama Mbak Galawati, kalau dokumenmu belum selesai, dalam artian ID, paspor belum ready, kita juga belum bisa mengerjakan untuk dokumen majikan, untuk proses visa kita belum bisa ngerjakan loh ya. Paham ya? Jadi dokumenmu itu dihitung dari, prosesmu itu dihitung dari dokumen lengkap, ada ID, ada paspor. Itu baru dihitung prosesnya. Sekarang itu kepentingannya adalah proses dari pribadimu sendiri. Paham sayang? Paham. Oke. Ya Paham, wes. Mem. Ya wes. Kalau sudah paham semua, Mbak Siti Lestari, monggo mau tanya apa? Enggak, Mam, udah paham.
Ya paham. Ini satu ini Mbak Sopo tadi. Cari tadi Mbak dengan baju batik kuning namanya siapa Mbak? Mbak Rosa. Mbak Ros? Ya. Mbak Ros dah? Tak catat deh, soalnya namanya nggak kelihatan. Mbak Rosa dari NTB. Mbak Rosa dari NTB. Oke. Sudah itu mah Nggak dengar suaramu. Oke, lain-lainnya nanti kita sambung lagi. Saya berharapnya apa yang kita komunikasikan hari ini, yang kita diskusikan hari ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Ya apa sih prosesku, gimana sih ID, gimana sih paspor, dan yang lain-lain, biayanya seperti apa sih? Kayak gitu ya. Ya, Mam. Ya, Mem. Paham ya? Sampai di sini, maaf saya ini tadi sebetulnya waktunya kita meeting, saya menyiapkan waktu sesi pertanyaan untuk next-nya 30 menit. Terus ini tadi kita nyalain sudah lama. Maaf anak saya mewek, bingung rek. Ya wes, kalau sudah paham lain-lainnya nanti sesi berikutnya. Sebetulnya ini tadi nyala itu mulai 7:30 atau 8:30. Cuman kalau kayaknya masuk kok susah sekali. Kita sama-sama belajar menggunakan Zoom dikarenakan kemungkinan nanti kalian dibutuhkan untuk online, ujian online. Saya berharapnya tahun 2022 ini nanti ujiannya online, jadi kalian nggak perlu istilahnya misalkan rumahnya luar pulau, nggak perlu datang jauh-jauh ke kantor. Ya, yang kita semuanya ini kan ya paling enggak misalkan harus berkorban kuota, memang kita harus berkorban kuota kalau ada ya syukur-syukur. Terus kita semuanya usaha ya. Ya, Mam. Tetap semangat ya semuanya. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Sudah nggak ada pertanyaan lagi? Ya, Ya, Mam. Mem. Oke, ya sudah kalau nggak ada pertanyaan kita tutup ya acaranya malam ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman mungkin yang mau proses itu tanya ini itu, terus saya nggak cukup mulut untuk selalu menjawab kalian satu-satu, minta maaf, nanti saya akan atur waktu lagi untuk bisa meeting sama kalian seperti ini. Karena saya kalau siang nggak bisa, siang kan telepon masuk terus, jadi saya nggak bisa konsentrasi ngomong apa gitu. Ya kita nanti pertemuan berikutnya akan kita bahas lagi ya, nanti step by step akan seperti apa. Hari ini sebetulnya saya minta teman-teman yang di karantina itu untuk jelasin, cuman mungkin mereka capek atau malas atau mungkin ada kegiatan lain, kita kan nggak ngerti, mereka nggak bisa hadir ya. Thank you ya semuanya, kita akhiri ya. Terima kasih untuk waktunya, saya ucapkan terima kasih semuanya. Kita pamit dulu, kita off dulu. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Waalaikumsalam. Bye bye. Bye bye.